Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qulu Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman. Allahu akbar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, kami lihat di media sosial, terkhususnya di media TikTok. Jadi ada sebuah video yang viral kembali, di mana di sana ada beberapa video yang kemudian menampilkan kegiatan sholat tarawih. Tapi sayangnya memang sholatnya begitu sangat cepat, luar biasa. Bahkan terkategori tarawih tersebut menjadi tercepat di dunia. Jadi kalau misalkan kita melihat tarawih yang cepat di waktu-waktu ke belakang, nah inilah yang paling cepat di dunia. Subhanallah. Ini kami harus luruskan, karena kalau misalkan kita melihat dari rukun sholat dan sebagainya, rasa-rasanya itu tidak sesuai begitu ya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana videonya dan kemudian kita akan reaksi bersama. Silakan ya ikhwah. Baik, tidak mengurangi rasa cinta dan sayang kami kepada saudaraku seiman yang sedang melaksanakan ibadah. Kami izin untuk meluruskan. Jadi di dalam sholat itu ada yang namanya rukun. Nah, yang namanya rukun ini salah satunya adalah tumanina. Ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, ada yang namanya tumanina. Apa itu tumanina? Tumanina artinya sebentar berdiam diri. Jadi tidak langsung kemudian setelah kita ruku langsung ke i'tidal, langsung ke sujud tanpa ada jeda, tanpa ada berhenti terlebih dahulu, tanpa diam sebentar terlebih dahulu. Karena salah satu rukun itu adanya tumanina. Maka jangan sampai ketika kita sujud lalu kemudian sujud ini tergesa-gesa sampai kita langsung duduk dan antara dua sujud langsung sujud lagi. Maka khawatir yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tahukah engkau wahai sahabat, kata Nabi, ada yang maling di dalam salatnya, ada yang merampok di dalam salatnya. Maka para sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang maling di dalam salatnya? Kata Nabi, orang yang ketika sujud tapi tidak sempurna dalam sujudnya, orang ketika ruku tetapi tidak sempurna dalam rukunya, artinya tidak memberikan hak-hak tumaninah di dalam salatnya. Maka kami sebagai kaum muslimin, kami tentunya sebagai saudara hanya mengingatkan alangkah lebih baiknya, dan memang itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar kita salat, mau itu salat wajib ataupun salat sunnah, harus memperhatikan rukun-rukun sholat itu sendiri. Jadi kita sholat bukan mencari cepat dalam sholat, tetapi kita sholat agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Baik ikhwah, kita akan lihat ke video yang berikutnya ini. Ini tidak kalah menariknya juga. Silakan ikhwah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, di sini kami izin untuk meluruskan kembali, tidak mengurangi rasa sayang kami kepada saudaraku seiman yang sedang melaksanakan ibadah. Maka kita lagi-lagi kembali kepada rukun di dalam salat. Jadi setiap ibadah itu pasti ada rukunnya, dan rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Apakah itu dengan rukun puasa atau rukun haji, termasuk di dalamnya rukun salat. Dan rukun salat ini tidak boleh untuk ditinggalkan. Salah satunya misalkan yang kita sering baca dalam salat itu adalah Al-Fatihah. Maka tatkala kita membaca Al-Fatihah, kita harus memperhatikan bagaimana panjang pendeknya, kemudian bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana tajwid
tajwid dan lain sebagainya. Karena Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Barang siapa yang Fatihahnya tidak sesuai dengan bacaan yang selayaknya dibaca, apalagi kalau misalkan sudah menghilangkan panjang pendeknya, apalagi kalau misalkan sudah menghilangkan tajwid dan lain sebagainya, maka dikhawatirkan Fatihahnya itu rusak. Ketika Fatihahnya rusak, maka dikhawatirkan sholatnya juga rusak. Ketika sholatnya rusak, dikhawatirkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus diperhatikan betul bagaimana tatkala kita membacakan surat Al-Fatihah, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, tajwid dan lain sebagainya harus diperhatikan, karena ini termasuk dengan rukun salat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sebagai makmum harus mengingatkan kepada imam yang mungkin terbiasa seperti ini, tidak mengurangi rasa sayang kami kepada ikhwah semuanya yang sedang melaksanakan ibadah, tidak mengurangi rasa cinta kami. Harus diingatkan, boleh jadi mungkin taklid, boleh jadi mungkin sudah menjadi kebiasaan, maka harus diingatkan sesama umat Islam supaya terciptalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebaikan, kita saling menasihati dalam kebenaran. Maka selayaknya kita harus seperti itu, apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Kalaupun misalkan hal itu tidak diindahkan atau malah menjadi nasihat yang diabaikan, maka mohon mau kepada makmumnya atau kepada imamnya itu sendiri, kalau misalkan sholat yang semacam seperti ini, maka tidak baik untuk divideokan, tidak baik untuk kemudian diuploadkan ke media sosial, karena dikhawatirkan ada sebagian orang mungkin yang awam mengikuti apa yang kemudian dilihat di video tersebut. Apalagi misalkan orang lain juga ada kok yang bacaan sholatnya seperti ini, ada kok yang gerakannya itu seperti ini, saya juga pengen mengikuti orang-orang yang semacam ini. Nah, itu kan menjadi tidak baik, tontonan yang bukan tuntunan. Baik ikhwan, itu video yang kedua, dan kita akan lihat video yang ketiga. Ini tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menarik ya ikhwan. Silakan kita akan lihat bersama videonya. Subhanallah. Jadi di sini ada seorang bapak-bapak, kemudian dia sholat, tidak sadar di bawahnya ada pemuda yang sedang tidur ya ikhwah. Subhanallah. Jadi malah diciumnya begitu ya ketika sujud, ketika mau sujud. Nah, sebetulnya ada tuntunan dari Nabi SAW ketika kita melaksanakan sholat. Jadi lebih baik, dan memang ini dianjurkan, pandangan kita harus ke tempat sujud. Ini bukan ke atas atau ke depan, lebih baik dan memang dicontohkan itu ke tempat sujud, tadarruan khufyatan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menundukkan pandangan kita ke arah sujud ketika kita melaksanakan salat. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Jalaluddin Al-Milbari sudah mengungkapkan bahwa disunahkan an-nazar, penglihatan kita itu ke tempat sujud. Karena apa? Wa dzalika aqrabu ila khusyu', karena ketika pandangannya menunjuk atau mengarah ke tempat sujud itu lebih dekat kepada kekhusyuan. Artinya kalau misalkan salat sambil merem atau salat tidak melihat ke bawah, apalagi ditakutkan misalkan ketika salat ada kemudian hewan buas, ada ular, kalajengking dan sebagainya, kan itu menjadi madarat. Maka lebih baiknya, karena itu juga dianjurkan, harus melihat ke tempat sujud, karena melihat ke tempat sujud insya Allah akan menambahkan khusyuk, dan insya Allah tidak akan terjadi seperti apa yang Bapak di video itu begitu ya. Jadi pas sujud karena tidak tahu ya, jadi ketika takbiratul ihram dia tidak tahu dan tidak sadar di bawahnya ada pemuda yang sedang tidur. Allahu Akbar, ruku pun juga tidak tahu. Kemudian i'tidal pas sujud karena mungkin merem dan sebagainya, di bawahnya itu ada pemuda yang sedang tidur, barulah tersadar ketika terkena ciuman bapak-bapak ini. Alhamdulillah, mungkin video kali ini dicukupkan demikian, dan semoga bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari video yang kami tampilkan ini. Mudah-mudahan salat kita ada dalam khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.